Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya Dewa Ngakan Gede Wahyu Mahatma Putra pada mata kuliah Kewirausahaan Bidang Gizi. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas mengenai analisis jaringan bisnis yang dibagi menjadi tiga subtopik. Ya, yang pertama kita akan mengenal jaringan bisnis. Lalu yang kedua kita akan menjelaskan, ya kita akan mengetahui nanti bagaimana langkah-langkah dalam membangun dan memelihara jaringan bisnis. Lalu yang ketiga subtopiknya kita akan membahas mengenai etika dalam berbisnis. Baik, langsung saja kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu mengenal jaringan bisnis. Apa itu jaringan bisnis? Ya, definisinya adalah definisi sederhananya ya adalah sebuah kerjasama usaha. Ya, jadi adanya kegiatan kerjasama, baik itu berupa akses atau berupa hubungan, ya hubungannya komunikasi atau distribusi atau penyediaan bahan baku sebuah bisnis dengan pihak lainnya. Baik itu bisa dikatakan perusahaan lain dalam bentuk lembaga keuangan atau lembaga-lembaga lainnya. Ya, jaringan bisnis ini juga diperlukan dalam perusahaan untuk menjalankan usahanya supaya lebih efektif dan efisien. Ya, jadi dengan adanya kerjasama tersebut, usaha yang dijalankan dapat lebih tepat, lebih efisien dalam menggunakan sumber daya, ya, sehingga dapat mencapai produktivitas dan daya saing yang tinggi. Sehingga produk-produk hasil atau jasa yang dihasilkan bisa bersaing dengan usaha-usaha ya atau kompetitor-kompetitor lainnya gitu ya. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Manfaatnya. Nah, ini setidaknya ada 10 manfaat ketika teman-teman mengembangkan jaringan bisnis ya. Yang pertama, dapat meningkatkan kinerja ya, performance atau efektivitas dan efisiensi. Lalu dapat membangun dan memberikan pengaruh terhadap kekuatan pasar. Artinya adalah bisnis teman-teman akan semakin kuat di pasar, semakin banyak konsumennya gitu ya. Lalu dengan jaringan bisnis juga bisa menyusun atau mengumpulkan kekuatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang sering atau sama atau sering ditemui oleh perusahaan kalian atau perusahaan rekan bisnis kalian. Gitu ya. Lalu yang keempat, memudahkan dalam akses ya profesional, misalnya kebutuhan bisnis seperti konsultan ya, baik akuntansi, peneliti pasar atau ahli di bidang pemasaran atau ahli pajak dan lain-lain ya. Jadi dengan adanya jaringan bisnis itu akan memudahkan menemukan orang untuk membantu kita dalam beberapa proses bisnis yang sebenarnya kita atau usaha tersebut sulit ya. Lalu yang kelima, memudahkan untuk mendapatkan atau memperluas informasi ya, informasi terkait dengan kebutuhan pasar atau selera pasar atau sesuatu yang baru ya. Dengan ada jaringan bisnis, informasi tersebut akan lebih mudah didapatkan ya. Lalu jaringan bisnis juga dapat membantu dalam tambahan modal ya, modal usaha bisa berupa uang, barang atau tenaga SDM ya, tenaga manusia ya. Lalu dapat mengurangi biaya transaksi ya. Lalu yang kedelapan, memudahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pasar pengennya apa atau konsumen itu maunya apa, butuhnya apa. Dengan jaringan bisnis semua itu lebih mudah dipenuhi ya. Lalu dapat menjaga kestabilan harga, dan yang terakhir adalah memperoleh wawasan dan pengetahuan atau ilmu-ilmu baru dalam dunia usaha. Begitu ya. Itu setidaknya 10 manfaat jaringan bisnis yang nanti pembahasan spesifiknya akan kita bahas di kelas ya. Kita lanjut ya. Dimensi dalam jaringan bisnis ya. Yang pertama ada fungsi bisnis ya. Bisa berupa jaringan pemasaran ya, jaringan produksi dan jaringan keuangan. Lalu ada jaringan bisnis yang berhubungan dengan fungsi dan posisi rantai pasokan ya, kerjasama yang sifatnya vertikal ya, kerjasama vertikal seperti ini kerjasama vertikal ya. Lalu ada yang kerjasama yang sifatnya horizontal ya, sesama atau selevel perusahaan bisnis ya. Lalu yang ketiga adanya kemitraan usaha ya, kemitraan antar UMKM atau UMKM dengan usaha yang levelnya industri atau yang lebih besar lagi ya. Lalu dapat atau dimensi yang keempat yaitu adanya soft network ya atau hard network ya. Nanti detailnya akan kita bahas di kelas.
gitu ya. Lanjut ya, tentang jaringan pasar sekarang ya. Tadi ini penjelasan yang ini ya. Kita penjelasan spesifiknya ada jaringan pemasaran atau jaringan pasar, ada jaringan produksi dan jaringan keuangan. Ya, kita jelaskan lebih spesifik ya di slide selanjutnya, yaitu pertama jaringan pasar. Nah, ini adalah eh, apa ya, jaringan antara pihak pembeli dengan pihak penyedia jasa atau penyedia produk. Ya, ada yang namanya jaringan pasar pelanggan langsung atau perorangan. Istilahnya adalah business to customer. Ya, lalu ada jaringan pasar yang business to business, ya antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Itu ada jaringan pasarnya juga, ya B2B istilahnya. Ada yang dilihat dari sisi pelanggannya yaitu pemerintah atau business to government. Nah, jadi pengusaha itu pelanggannya adalah pemerintah, ya. Jadi business to government. Kita lanjut ya. Ada jaringan penguatan kapasitas, ya misalnya ini jaringan untuk memperkuat ya perusahaan kita dari sisi kemampuan, ya keterampilan, ya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam berbisnis. Ya, termasuk juga nanti kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa. Ya, jadi dengan kita memiliki jaringan penguatan kapasitas, kita tujuannya adalah bisa belajar, bisa memperluas jaringan dan bisa meningkatkan kapasitas produksi kita. Itulah tujuan dari jaringan penguatan kapasitas. Lalu ada yang ketiga, jaringan pembiayaan. Nah, ini adalah networking yang kita butuhkan ketika kita perlu adanya dukungan pembiayaan modal atau bahan baku atau kebutuhan peralatan, ya semuanya kan perlu harus dibeli ya, sehingga kita memerlukan rekan bisnis atau koperasi bank, baik itu bank swasta atau bank negeri ya, untuk membantu kita dalam pembiayaan usaha gitu ya. Itu beberapa jaringan dalam bisnis. Lalu bagaimana langkah-langkah kita dalam membangun dan memelihara jaringan bisnis tersebut ya. Ini setidaknya ada 9 langkah ya yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, kita memperbanyak kenalan ya. Kita bisa bisa kenalan ya, ikut komunitas atau ikut pertemuan atau ikut lomba, sehingga kita makin banyak kenalan yang bergerak di bidang yang sama atau berbisnis di bidang yang sama, atau mungkin berbisnis yang berbeda bidang tapi bisa saling membantu nanti ya. Lalu yang kedua, jangan pernah abaikan kartu nama ya. Ketika teman-teman mulai berbisnis nanti, buatlah kartu nama sehingga teman-teman bisa terlihat lebih profesional. Begitu juga ketika teman-teman bertemu dengan orang lain, boleh minta kartu nama ya, boleh minta kartu nama dan jangan dibuang. Suatu saat ketika teman-teman butuh, teman-teman tahu harus menghubungi siapa. Ya, lalu teman-teman bergabung dalam forum, komunitas, ikut lomba atau ikut grup gitu yang bisnisnya atau usahanya itu mirip atau tadi yang bisa menunjang bisnisnya teman-teman semua ya. Lalu bersikap ramah ya dan beri dukungan ya. Jadi sesama rekan bisnis itu jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelek-jelekan, tapi harus ramah, saling mendukung supaya bisnisnya bisa sama-sama berkembang ya. Harus komitmen juga, yang kelima ya, harus komitmen dan bertanggung jawab. Lalu saling menghargai, tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan, selalu mengambil sisi positif dari setiap bisnis, menjaga komunikasi yang baik, dan menindaklanjuti perkenalan. Jadi ketika teman-teman berkenalan, jangan berhenti di situ saja. Ya, teman-teman mau bisa memberikan perhatian yang lebih, bisa memberikan komentar, ya, saling berbalas komen, atau mungkin saling berkomunikasi sehingga perkenalan itu tidak berhenti di situ. Suatu saat kalian bisa perkenalannya bisa lebih apa ya, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Nanti bisa saling support atau saling membantu dalam berbisnis. Itu ya. Kita lanjut ya ke etika dalam berbisnis. Ya, jadi ketika teman-teman berbisnis itu ada etika yang harus dijaga, etika yang harus diikuti supaya bisnis ini tidak atau bisnisnya ini bisa lebih baik dan tidak merugikan gitu ya. Kita lihat pengertiannya dulu. Etika itu apa ya? Etika itu adalah berasal dari kata bahasa Yunani ya, ethos, yang artinya adalah karakter, watak yang sesuai dengan kesusilaan ya, tata susila atau adat di wilayah tersebut ya. Etika juga bisa berarti sebagai sebuah nilai atau norma moral ya,
perilaku yang baik dan buruk dari sebuah perbuatan manusia. Ya, jadi etika dalam berbisnis bisa dikatakan sebagai sebuah filosofi, ya, sebagai pola pikir yang penting dan terstruktur tentang perilaku seseorang dalam menjalankan bisnisnya. Ya, jadi ketika kita berbisnis, ketika kita tidak melanggar hukum, ya, oh saya bisnis nih nggak melanggar hukum, tapi teman-teman bisa melanggar etika, ya, norma kesusilaan atau norma adat atau norma perilaku baik dan buruk manusia. Meskipun tidak melanggar hukum, tapi ada kemungkinan itu melanggar etika. Ya, ketika itu bisnis yang merugikan orang lain. Ya, itu definisi etika. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Prinsipnya, ya, prinsip etika itu adalah ada yang pertama ada prinsip otonomi, ya, yang artinya adalah setiap orang, setiap manusia itu bebas atau bisa mengambil keputusan berdasarkan atas kesadaran dirinya sendiri. Otonomi, ya. Artinya adalah ketika berbisnis, segala keputusan itu adalah tanggung jawab si pengambil keputusan. Ya, apakah dia mengambil keputusan yang baik atau yang buruk, ya semua itu adalah otonomi, ya, kesadaran dirinya sendiri. Ya. Lalu yang kedua, prinsip etikanya adalah etika jujur. Ya, harus yang pertama jujur dalam memenuhi syarat atau perjanjian kontrak atau kerjasama. Ya, jadi kita harus memenuhi perjanjiannya seperti apa, itu yang harus dijalankan. Jangan mengubah perjanjian atau jangan berusaha menipu. Ya, pertama harus jujur dalam memenuhi syarat dan perjanjian kontrak atau kerjasama. Lalu yang kedua, jujur dalam menawarkan barang atau jasa dan memberikan harga yang sebanding. Ya, lalu yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja. Ya, jangan ada yang dibohongin, jangan ada yang ditutupi. Gitu ya. Lalu yang ketiga, prinsip dalam etika adalah prinsip yang berusaha atau selalu berbuat baik, ya, beneficence, dan tidak berbuat jahat, non maleficence. Nah, ini adalah prinsip yang harus ditanamkan ketika teman-teman berbisnis. Ya. Lalu prinsip keadilan yang keempat, ya, harus adil itu artinya apa? Sesuai dengan aturan, adil yang dan sifatnya objektif, tidak memandang seseorang itu dari siapa, ya, tapi dari apa yang dilakukannya. Ketika dia salah, siapapun itu ya harus salah, ya, dan diberi hukuman. Ketika dia benar, siapapun itu ya harus benar, ya, dianggapnya benar, begitu ya. Jadi bukan melihat dari siapa pelakunya, tapi dari apa yang dilakukan. Itu namanya objektif. Objektif ini ya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Lalu prinsip yang kelima adalah prinsip, ya, ini prinsip, ya, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit. Jadi ketika teman-teman berbisnis, etikanya adalah teman-teman saling menguntungkan. Ya, jangan sampai kita berbisnis tapi malah merugikan orang lain. Ya, itu ya. Terus yang keenam, prinsipnya adalah integritas moral. Ya, teman-teman dalam berbisnis harus menjaga nama baik diri sendiri, nama baik perusahaan, nama baik keluarga, dan nama baik apapun yang terkait dengan usaha kalian. Ya, jangan berbisnis tapi justru menipu yang dapat merusak nama baik tersebut. Ya, kita harus berintegritas. Gitu. Ya, kita lanjut ya. Tentang pelanggaran dalam etika berbisnis. Nah, ini ada beberapa pelanggaran yang mungkin suatu saat kita temui, ya, tapi jangan sampai teman-teman menjadi pelaku pelanggaran dalam etika berbisnis. Ya, yang pertama adalah merusak, merugikan, atau menipu. Menipu siapa? Menipu pelanggan, menipu rekan bisnis, atau merusak lingkungan atau masyarakat. Ya, jadi apapun teman-teman lakukan dalam berbisnis jangan sampai merusak, merugikan, atau menipu. Ya. Lalu ada moral hazard. Ya, ini adalah etika dalam berbisnis, artinya adalah kegiatan bisnis yang teman-teman lakukan itu tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, tidak berdampak buruk terhadap masyarakat yang lain. Ya, meskipun bisnisnya bagus, bisnisnya menguntungkan, tapi merugikan orang lain itu adalah pelanggaran dalam etika berbisnis. Ya. Lalu ada pelanggaran yang ketiga, etika terhadap karyawan atau terhadap pegawai atau terhadap diri sendiri, ya, mungkin ya, karena kalian kan masih jadi pekerja atau pegawai dari bisnis tersebut, ya, terkait dengan gaji, ya, berikan sesuai hak, pesangon ketika dipecat, dan jam kerja harus ideal, harus manusiawi, dan lain sebagainya. Ya. Lalu ada etika yaitu pencurian data pribadi dalam bisnis, khususnya di bisnis di era digital.
Ya, ini harus dijaga, jangan sampai keamanan data atau kita mencuri data pribadi dari si pelanggan kita dan memperjualbelikannya, itu ya, jangan sampai ya. Lalu dalam bisnis syariah ada khusus lagi membahas tentang halal dan haram. Ya, meskipun bisnisnya teman menguntungkan, jangan sampai bisnisnya teman melanggar etika dan apa ya, mungkin tidak melanggar hukum tapi melanggar etika, melanggar halal dan haram. Itu dalam bisnis khusus atau lebih spesifik lagi dalam bisnis syariah. Ya, mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Ini sebuah quotes ya, sebuah quotes untuk teman-teman. Bisnis quotes pertama ya yang saya sampaikan di sini adalah quotes pertamanya, yaitu bisnis yang berhasil tidak hanya bisnis yang menguntungkan dari sisi materi saja. Ya, tapi bisnis yang berhasil itu adalah bisnis yang baik ya, yang bergerak dalam keetisan, tetap etis begitu, dan menjaga hubungan baik antar manusia yang terlibat di dalamnya. Jangan sampai kita berbisnis tapi mengorbankan masyarakat, manusia, pelanggan, hukum ya, melanggar hukum atau merusak lingkungan. Itulah bisnis yang berhasil. Ya. Bisnis yang bagus belum tentu bisnis yang baik, tapi bisnis yang baik sudah pasti bisnis yang bagus. Itu ya. Nah, etika bisnis ini juga nanti diperlukan untuk menghilangkan pencitraan bahwa dunia bisnis itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang penuh muslihat, sesuatu yang licik, sesuatu yang jelek. Ya, ketika kita mengedepankan etika dalam berbisnis, hal-hal tersebut bisa kita hindari. Ya, ini saya tekankan lagi, bisnis yang bagus belum tentu bisnis yang baik. Ya, tapi bisnis yang baik sudah pasti bisnis yang bagus. Itu ya mungkin yang dapat saya sampaikan ya terkait mata kuliah kita hari ini. Nanti selebihnya kita akan bahas di kelas, kita akan berdiskusi di kelas. Bisa yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai ketemu di mata kuliah yang lain. Terima kasih semuanya.